Weekend kita kali ini ikut Pak Suami ngepam jalan di cabang Talapiti dalam rangka festival Sangyang Api. Sembari nunggu waktu ngepam, kita nyenengin para bocil dengan mandi pantai. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di kegiatan keseharian aku. Jadi ceritanya hari Minggu tanggal 3 sekitaran jam 9, ini Abang Hafiz sama bocilatan udah pakai baju seragam warna merah. Sedangkan bocil Kania dengan warna kesukaannya mulai dari atas ikat rambut warna pink, baju warna pink, dan jam tangan warna pink pula. Berhubung semuanya udah pada rapi, itu tandanya kita bakal siap berangkat. Sebelum berangkat, Abang Hafiz wajib banget masukkan tripod karena dia tuh tahu banget kalau bundanya tuh konten kreator yang gak bisa jauh dari yang namanya tripod. Tripodnya udah tiduran di atas mobil, disusul lagi sama sepatu Pak Suami. Suami aku kali ini pakai sendal aja karena memang perjalanannya itu lumayan jauh. Tambah lagi acaranya tuh masih lama, sekitaran jam 1-an. Nah ini aku udah keluar dari rumah, udah kunci pintu juga. Terus tuh mau tenteng tasnya, gak ada aku isi bekal nasi atau jajan sedikit pun. Soalnya tadi tuh kita udah pada makan semua, udah kenyang. Tambah kenyang lagi rasanya ngeliatin Pak Suami yang super rajin pindahin motor dan keluarin jemuran yang udah aku cuci tadi Subuh tadi aku tuh semangat banget ngerjain pekerjaan rumah dan masak-masak. Soalnya udah kebayang duluan betapa bahagianya jalan-jalan. Karena udah 4 minggu berturut-turut kita tuh udah gak pernah jalan jauh kayak kemarin. Kemarin aku libur semester, sedangkan Pak Suami jadwalnya juga gak padat kayak sekarang. Sekarang Pak Suami lagi sibuk-sibuknya ngepam gerak jalan. Sedangkan bocilatan dan bocilkannya lagi sibuk ketawa di atas mobil. Mobil udah keluar dari halaman rumah, itu artinya kita bakalan berangkat. Tapi sebelum berangkat, ini Pak Suami mau gembok pagar dulu biar perjalanan kita tuh aman dan tenang. Tenang banget rasanya kalau udah berada di samping Pak Suami dan anak-anak. Anak aku hari ini tuh bahagia banget diajakin jalan jauh kayak gini. Apalagi pas aku kasih tahu bahwa mereka tuh bakal mandi pantai. Bocilkannya kegirangan sampai peluk-peluk bocilatan. Tiba-tiba minta dibelikan minum, tapi karena aku ngecek tas, aku nggak bawa dompet, lupa ketinggalan di kamar. Jadinya kita harus mampir dulu ke ATM untuk narik uang. Uangnya kita narik dikit aja sesuai dengan saldo aku yang dikit juga. Bocilatan lagi-lagi mau ikut Pak Suami, tapi aku larang. Ini Pak Suami langsung aja turun sendiri. Soalnya kalau bawa bocilatan nanti tuh bakalan riweuh. Riweuhnya di mobil aja sama bocil Kania. Ini seperti yang kalian lihat sendiri, bocilatan itu nggak pernah mau diam. Selalu aja aktif, entah itu di mobil, di rumah, dan dimanapun dia berada. Nah alhamdulillah ngambil uangnya udah kelar. Ini tiba-tiba aja kita mau belok kiri ke sini. Seperti biasa kalau keluar jauh wajib banget isi bensin. Bensinnya kita isi 150 aja untuk keperluan ke Wera. Wera adalah tempat yang udah beberapa kali aku kunjungi waktu aku SD kelas 2 atau kelas 3 kalau nggak salah libur semester. Almarhum bapak nganterin aku ke kakaknya atau yang aku sebut sebagai Ua yang sedang camat Wera saat itu. Nah karena kasihkan cerita, ini tiba-tiba aja kita udah di atas gunung. Gunung yang bakal kita lewati ini lumayan berbelok-belok, terus ada banyak monyet juga. Jadinya Abang Afi dan 2 bocil ini gak ada yang tidur di atas mobil. Bocilkannya bilang ke aku, coba tadi dari rumah kita bawa pisang untuk monyet. Monyetnya pasti bahagia banget dia bilang. Nah ini seperti biasa aku sama Pak Suami kalau di atas mobil itu sambil dengerin musik, sambil nyanyi-nyanyi biar kita tuh nggak bosan nyanyi, bosan cerita. Ini kita pandangi gunung lagi menikmati pemandangan yang samping kiri, kanan, depan, belakangnya gunung. Ini tiba-tiba bocil Kania ngambil kacamata, katanya tuh mau pakai kacamata, mau foto sama ayahnya. Di sini tuh aku ngakak banget ngelihat kacamata bocil Kania yang nggak betah di hidungnya. Dan ini tiba-tiba aja kita udah sampai di Desa Kole. Di sini tuh banyak banget yang jual. Jualannya itu ada jagung bakar, jagung rebus, ada pisang. Ini aku turunin kaca dikit aja udah diserbu sama penjual. Jadinya itu aku bingung harus pilih yang mana antara ketiganya. Karena aku nggak enakan, akhirnya di sini aku ambil jualan ketiga ibu ini. Aku ambil jagung rebus 10.000, terus jagung bakar 10.000, pisang rebus 10.000, dan pisang biasa 10.000. Terus ini aku bayarnya 40.000. Nah, alhamdulillahnya para bocil dan Pak Suami suka. Jadi mereka di sini tuh langsung makan. Bocilkannya makan jagung, bocilatan makan pisang, Abang Afi makan pisang, dan Pak Suami juga makan pisang rebus sambil minum teh pucuk yang bocilatan minta tadi. Terus ini di tengah perjalanan Pak Suami turun dari mobil. Turunnya kali ini yaitu untuk ngangkat kursi bagian belakang karena bocilkannya katanya ngantuk dan mau tidur di belakang biar lebih leluasa tanpa gangguan Abang Afif dan bocilatan. Ini udah tidur di belakang, kita pun udah ketemu pantai. Itu tandanya bentar lagi kita bakalan nyampenya kali ini kita langsung ke pantai, nggak ke tempat ngepam dulu. Soalnya ini masih jam 10 karena ngepam Pak Suami itu nanti jam 1. Gak nunggu waktu lama ini Abang Afif sama bocilatan langsung turun dari mobil dengan penuh kebahagiaan. So lagi sama aku yang turun dari mobil. Terus itu tuh ada Pak Suami yang lagi mau gendongin bocil Kania karena memang bocil Kania tadi tuh udah tidur di belakang. Udah lagi tidur, pas udah dikasih tahu sama ayahnya udah nyampe pantai, ini tuh bocil Kania langsung melek dan langsung jalan sendiri tanpa mau digendong. Aku ngekorin bocil Kania di belakang, sedangkan Pak Suami udah duduk santai. Bang Afi dan bocilatan udah naik ayunan. Pas ngelihat aku naik ayunan, di sini tuh bocilatan langsung lari ke sini. Sumpah di sini tuh rasanya sejuk dan tenang banget, guys. Karena ada banyak pepohonan yang besar, rindang, dan angin yang sejuk. Ini dari ayunan yang satu aku bergeser ke ayunan Abang Afif. Di sini tuh aku salfok sama ayunan bannya. Ini tuh lucu banget, jadi aku pengen coba juga. Ternyata
rasanya itu nano-nano. Nah ini kita langsung aja naik ayunannya bertiga karena Bocil Kania katanya nggak mau ikutan. Ini Abang Afif langsung jatuh atau pura-pura jatuh entahlah, dan aku juga pura-pura jatuh kayaknya. Sin tuh Bocil Kania lagi main pasir, tapi karena ngelihat kita jatuh dari ayunan dia tuh langsung lari. Larinya kali ini ternyata bukan untuk ngebantuin kita, melainkan dia tuh mau main ayunan juga. Jadinya di sini aku dorongin ayunan Bocil Kania. Terus beberapa menit kemudian ini para bocil mau makan pop mie, jadi aku langsung jalan ke tempat penjualnya. Pas nyampe sini ternyata orang tuanya tuh nggak ada, jadi dia tuh nggak jualan karena memang ini tuh anak kecil, jadi dia nggak tahu gimana cara buatnya. Ngadep belakang, ternyata para bocil ini udah pada mandi. Kasihan lagi aku ngeliatin mereka. Coba tadi tuh aku tahu kayak gini, pasti aku bakal sendiri dari rumah. Singkat cerita ini udah menunjukkan pukul 12:30, itu tandanya kita bakal siap-siap mau berangkat ke tempat jaga Pak Suami. Soalnya dari pantai ini ke tempat jaga Pak Suami tuh nggak terlalu dekat. Alhamdulillah singkat cerita ini kita udah sampai aja di tempat jaga Pak Suami. Suami aku sebelum ngepam atau sebelum jaga sama temennya ini sempatkan dulu untuk beli bekal untuk para bocil biar mereka tuh anteng dan gak minta turun dari mobil. Nah ini Bocil Kania mau unboxing belanjaannya, sedangkan Pak Suami mau ke temennya. Di sana tuh Pak Suami lagi duduk sama temennya sambil nungguin rombongan datang. Terus di sini tuh Abang Afif sama Bocil Kania dan Bocil Atan udah nggak tahan di atas mobil, mereka tuh turun main di bawah. Nah, setelah menunggu kurang lebih 1 jam, ini akhirnya rombongan pun udah mulai berdatangan. Karena video aku kali ini udah panjang kali lebar, sampai ketemu di video-video panjang aku yang selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.